Coba kita bayangin, sebuah malam yang tenang di bulan April di mana bintang-bintang bertaburan di langit malam Ukraina. Tapi tiba-tiba terguncang oleh ledakan dahsyat. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam sekejap pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl akan menjadi pusat dari salah satu bencana terburuk dalam sejarah umat manusia. Inilah cerita tentang malam itu ketika ketenangan berubah menjadi kengerian yang melumpuhkan. Chernobyl merupakan sebuah kota di Ukraina Utara dekat dengan perbatasan Belarusia. Kota ini menjadi lokasi salah satu bencana nuklir terburuk dalam sejarah. Bencana tersebut terjadi di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang terletak di sekitar 16 km dari kota Pripyat dan 104 km dari Kiev, ibu kota Ukraina. Nah, aku akan jelaskan kronologi kejadian ledakan ini ya. Malam itu, 26 April 1986, di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dalam kegelapan dini hari, para teknisi sedang menjalankan uji coba keamanan di reaktor nomor 4. Uji coba ini dimaksudkan untuk mensimulasikan pemadaman listrik untuk memastikan bahwa turbin dapat menghasilkan cukup tenaga untuk menjaga sistem pendingin tetap berfungsi sampai generator darurat menyala. Namun, sejumlah kesalahan operasional dan desain reaktor yang cacat menyebabkan lonjakan daya yang tak terkendali. Dalam hitungan detik, ledakan besar mengguncang reaktor, melemparkan potongan besar atap dan mengirimkan api menjulang tinggi ke langit malam. Api tersebut yang terbakar dengan intensitas yang mengerikan selama 10 hari melepaskan awan radioaktif yang membawa maut ke atmosfer. Tidak hanya kawasan sekitar, tetapi juga wilayah-wilayah jauh di Eropa terpapar material berbahaya seperti yodium-131 dan cesium-137. Sedikit info, kedua senyawa ini adalah produk fisi nuklir berbahaya yang dilepaskan selama bencana nuklir. Yodium-131 dengan cepat diserap oleh kelenjar tiroid, meningkatkan resiko kanker tiroid terutama pada anak-anak. Sementara itu, cesium-137 dapat menyebar luas di lingkungan dan rantai makanan, memberikan resiko paparan radiasi eksternal yang signifikan dan membutuhkan upaya besar untuk dekontaminasi. Jadi kebayangkan betapa mengerikannya bencana ini. Lalu bagaimana proses evakuasi bencana skala besar ini? Dalam proses evakuasi, para petugas pemadam kebakaran yang pertama tiba di lokasi tidak menyadari betapa berbahayanya situasi ini. Mereka berjuang melawan api tanpa perlindungan yang memadai, dan banyak di antara mereka yang kemudian meninggal akibat paparan radiasi yang sangat tinggi. Kota Pripyat yang hanya berjarak beberapa kilometer dari reaktor terbangun dalam kepanikan. Dengan segera lebih dari 49.000 penduduknya dievakuasi dalam waktu 36 jam. Meninggalkan rumah serta harta benda mereka, dan mereka tak pernah kembali lagi. Jalan-jalan yang dulunya ramai dengan aktivitas sehari-hari kini berubah menjadi kota hantu, sunyi, dan ditinggalkan. Evakuasi ini hanyalah permulaan. Lebih banyak desa dan kota di sekitar Chernobyl juga harus dikosongkan, membentuk zona eksklusi yang menakutkan dan misterius. Nah, zona eksklusif Chernobyl ini adalah area seluas 30 km di sekitar reaktor yang hancur, yang akhirnya ditutup permanen dari pemukiman karena tingginya tingkat radiasi. Di hari-hari berikutnya, dunia mulai menyadari skala bencana ini. Berita tentang ledakan dan radiasi menyebar, menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Pemerintah Uni Soviet saat itu berusaha menutup-tutupi detailnya, namun kenyataan tak bisa disembunyikan. Langkah-langkah darurat diambil termasuk pembangunan sarkofagus beton untuk menutupi reaktor yang hancur dan membatasi pelepasan radiasi lebih lanjut. Namun kerusakan telah terjadi dan dampaknya akan dirasakan selama bertahun-tahun. Ledakan reaktor nuklir ini menyebabkan kebakaran hebat yang menyala selama 10 hari. Akibatnya sekitar 30 pekerja dan petugas pemadam kebakaran meninggal dalam beberapa minggu pertama akibat paparan radiasi akut. Dampak radiasi dari Chernobyl menyebar ke seluruh Eropa dan beberapa daerah di sekitar Chernobyl masih tercemar hingga saat ini. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan bahwa hingga 4.000 orang bisa meninggal akibat kanker yang disebabkan oleh paparan radiasi dari Chernobyl. Selain itu, bencana ini menyebabkan peningkatan signifikan dalam insiden kanker tiroid di antara anak-anak dan remaja di daerah yang terkena dampak. Lalu, apakah ada korban selamat dari kejadian ini? Bencana Chernobyl memang meninggalkan jejak kehancuran yang tak terhapuskan. Namun, di tengah-tengah kengerian tersebut, ada cerita-cerita korban selamat yang luar biasa. Para pekerja yang berada jauh dari reaktor saat ledakan terjadi berhasil selamat, meskipun dengan bayangan gelap radiasi yang membayangi mereka. Para petugas pemadam kebakaran, meskipun banyak yang gugur dalam tugasnya, beberapa dari mereka yang datang belakangan atau berada di garis belakang berhasil bertahan, meski dengan luka-luka tak terlihat akibat paparan radiasi. Di Pripyat, penduduk yang terkejut oleh ledakan tersebut berhasil dievakuasi dalam waktu 36
26 jam. Evakuasi yang cepat ini menyelamatkan banyak nyawa, meski mereka masih terkena radiasi tingkat rendah sebelum akhirnya dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Namun, meski mereka selamat dari paparan langsung, banyak yang membawa dampak kesehatan jangka panjang. Kasus kanker tiroid meningkat terutama di antara anak-anak dan remaja pada saat itu yang terpapar radium-131. Kisah Lyudmila Ignatenko, istri dari petugas pemadam kebakaran Vasily Ignatenko yang meninggal karena radiasi akut, menjadi simbol dari penderitaan dan ketahanan manusia di tengah tragedi ini. Lyudmila sendiri selamat dari paparan tersebut dan menjadi salah satu saksi yang menceritakan pengalaman pribadi tentang kejadian tersebut. Dalam bencana ini terdapat 3 pahlawan yang disebut sebagai diver Chernobyl, yaitu Alexei Ananenko, Valery Bespalov, dan Boris Baranov. Mereka adalah 3 pekerja pahlawan yang berperan penting dalam mencegah ledakan kedua yang lebih dahsyat. Setelah ledakan pertama, terdapat ancaman serius dari akumulasi uap bertekanan tinggi di bawah reaktor yang hancur, yang bisa memicu ledakan lebih besar dan menyebarkan material radioaktif ke seluruh Eropa. Kolam pendingin di bawah reaktor dipenuhi air yang digunakan untuk memadamkan api, dan jika air tersebut bersentuhan dengan material panas, akan terjadi ledakan uap yang besar. Untuk mencegah ini, Ananenko, seorang insinyur senior bersama dengan Bespalov dan Baranov, dengan sukarela mengambil resiko besar untuk membuka katup penguras air di ruang reaktor yang terendam, meskipun tingkat radiasi di sana sangat tinggi dan mematikan. Tindakan heroik mereka berhasil, sehingga mencegah potensi ledakan kedua. Ketiganya terpapar radiasi tinggi selama misi tersebut, namun mereka selamat dan kemudian diakui sebagai pahlawan internasional yang tidak hanya menyelamatkan nyawa ribuan orang, tetapi juga mencegah kehancuran yang bisa berdampak pada seluruh benua. Lalu, aku juga penasaran bagaimana penanganan dari pemerintah dalam menghadapi bencana ini. Pemerintah memberikan kompensasi kepada para korban dan menyediakan layanan kesehatan bagi mereka yang terkena dampak radiasi. Ini termasuk perawatan medis jangka panjang dan program pemantauan kesehatan. Walaupun pada awalnya pemerintah Soviet berusaha menutupi skala bencana, menyebabkan kebingungan dan ketakutan yang meluas. Namun, tekanan internasional memaksa mereka mengakui kenyataan yang mengerikan dan mulai bekerja sama dengan dunia untuk menangani dampak bencana ini. Pasca runtuhnya Uni Soviet, pemerintah Ukraina melanjutkan tugas berat ini. Mereka bekerja dengan badan-badan internasional seperti IAEA atau International Atomic Energy Agency untuk mengelola dan memulihkan kawasan tersebut. Untuk mengendalikan dampak lebih lanjut, pada tahun 1986, sarkofagus beton dibangun untuk menutupi reaktor yang hancur dan membatasi pelepasan radiasi lebih lanjut. Dengan bantuan internasional, pada tahun 2016, sebuah struktur baru yang disebut New Safe Confinement atau NSC selesai dibangun dengan panjang 165 meter, lebar 257 meter, dan tinggi 108 meter. NSC dibangun untuk menutupi sarkofagus lama yang rapuh, memberikan perlindungan tambahan dan memudahkan proses pembersihan reaktor yang rusak. NSC dirancang untuk bertahan selama 100 tahun dan memungkinkan pembongkaran reaktor yang hancur secara aman. Di balik layar, reformasi besar-besaran dan kebijakan dan regulasi keselamatan nuklir dilakukan di seluruh dunia, mendorong banyak negara untuk menghentikan atau mengurangi pengembangan energi nuklir mereka. Museum dan monumen didirikan untuk mengedukasi generasi mendatang tentang bahaya energi nuklir yang tak terkendali. Pasca bencana nuklir, Chernobyl kini menjadi saksi bisu dari sejarah kelam yang mengerikan. Zona eksklusi atau area seluas 30 km di sekitar reaktor yang hancur tetap terlarang bagi pemukiman manusia karena radiasi yang masih menghantui. Kota Pripyat yang dulu hidup dengan aktivitas warga, kini menjadi kota hantu. Gedung-gedungnya ditinggalkan dan diambil alih oleh alam liar. Namun, di balik kehancuran ini, alam menunjukkan kekuatannya. Hewan-hewan seperti serigala dan kuda Przewalki yang langka kini menjelajahi kawasan tersebut, seolah-olah merayakan kebebasan dari manusia. Meskipun dampak radiasi terhadap kesehatan hewan ini belum sepenuhnya dipahami, populasi mereka menunjukkan pemulihan ekosistem yang luar biasa. Wisatawan dari seluruh dunia datang untuk melihat langsung tempat ini, merasakan suasana mencekam dari kota yang ditinggalkan, dan memahami dampak dari bencana nuklir yang dahsyat. Sementara itu, ilmuwan dan para peneliti terus mempelajari efek radiasi jangka panjang, mencari cara untuk membersihkan dan mendekontaminasi wilayah yang terpapar. Di balik popularitasnya sebagai tujuan wisata, Chernobyl tetap menjadi pengingat akan bahaya energi nuklir yang tidak dikelola dengan baik. Tingkat kanker dan penyakit lainnya masih menghantui mereka yang terpapar radiasi. Namun, cerita Chernobyl juga merupakan kisah tentang pemulihan dan adaptasi di mana alam menemukan jalannya kembali dan manusia berusaha belajar dari kesalahan masa lalu. Sebuah tempat yang dulu penuh dengan kehidupan kini menjadi monumen abadi dari bencana, menyimpan cerita yang mengerikan namun penuh pelajaran bagi generasi mendatang. Nah, itu dia semua mengenai bencana ledakan nuklir di Chernobyl yang aku rangkum dari berbagai artikel yang bisa aku temukan. Kalau kalian ada info tambahan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, kalau kalian ada ide untuk next video bisa banget DM aku di IG aku @nadiarahmatin. Dan thank you dan nonton video ini sampai habis. Semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye bye.